Minimum Essential Force atau MEF yang dimulai pada 2010 akan segera berakhir tahun depan. Selama masa tersebut, Indonesia mengalokasikan sekitar 50 miliar US dollar yang berasal dari pinjaman luar negeri atau PLN untuk mengimpor bermacam jenis senjata dari berbagai negara. Pelaksanaan MEF dibagi dalam 3 fase, yakni 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, di mana fase yang terakhir adalah masa di mana Jakarta berbelanja sangat besar. Adapun MEF 2010-2014 menghasilkan sejumlah belanja signifikan, seperti terpenuhinya mimpi Indonesia mempunyai AH-64E Apache dan MBT Leopard 2 A4 dalam asetnya. TNI Angkatan Udara termasuk pihak yang menerima jatah besar dari Kementerian Pertahanan untuk belanja mesin perang selama implementasi MEF. MEF tahap pertama dan MEF tahap ketiga adalah masa yang memberikan berkah bagi Matra yang berdiri pada 9 April 1946 itu. Pada periode 2010-2014, TNI Angkatan Udara mendapatkan tambahan 24 F-16CD bekas melalui paket Excess Defense Article atau EDA, selain tambahan armada Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang lengkap dengan senjata. Sedangkan di masa 2020-2024, Kementerian Pertahanan membelikan sayap udara Indonesia 42 Rafale dan berencana mengakuisisi sejumlah F-15IX paling lambat tahun depan. Adapun MEF 2015-2019 tercatat sebagai era penuh tantangan bagi kekuatan udara yang dulu dikenal sebagai AURI. Rencana mengimpor 11 Sukhoi Su-35 berjalan dengan lambat, sehingga saat kontrak diteken pada Februari 2018, Washington telah memberlakukan KATSA. KATSA ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Agustus 2017 dan membuat semua pihak yang melakukan transaksi perdagangan pertahanan dengan Rusia memakai mata uang dolar Amerika Serikat dan jaringan perbankan internasional terancam sanksi dari OMSAM. Apabila menengok ke belakang, berkah KATSA bagi Indonesia adalah Jakarta dapat memanfaatkan PLN yang seharusnya dijatah untuk pengadaan Su-35 menjadi pembiayaan akuisisi 6 dari 42 Rafale. Ditunjuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan periode 2020-2024 oleh Presiden Joko Widodo memberikan keuntungan secara tidak langsung bagi akuisisi mesin perang untuk angkatan yang pernah dipimpin oleh Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang. Aspirasi TNI Angkatan Udara guna mendatangkan F-16 Viper pada MEF tahap ketiga diubah oleh Kementerian Pertahanan dengan pengadaan 42 Rafale, sehingga membuat Lockheed Martin gigit jari. Padahal OEM asal Amerika Serikat itu telah melaksanakan kampanye pemasaran pesawat pancar gas yang mengadopsi radar APG-83 AESA buatan Northrop Grumman sejak 2016. Medan Merdeka Barat saat ini masih menantikan penetapan sumber pembiayaan dari lapangan banteng senilai 1,6 miliar US dollar untuk membawa pulang sejumlah F-15IX yang ditenagai oleh F-110 GE-129 engine karya General Electric. Menurut perkiraan, armada Rafale dan F-15IX akan mulai mengisi sejumlah lanut antara 2026 hingga 2030. Sehingga sampai 2030, armada pesawat pancar gas TNI Angkatan Udara terdiri atas F-16A BCD, Hawk 100-200, Su-27, Su-30, Rafale, dan F-15IX. Tentu saja terdapat sejumlah pekerjaan rumah bagi TNI Angkatan Udara terkait dengan armada F-16CD, yakni program upgrade menjadi Setara Viper. Semua hal tersebut akan terkait dengan postur pertahanan 2025-2029 yang dapat dilihat pada akhir 2024 atau awal 2025. Postur pertahanan 2025-2029 akan menentukan postur TNI Angkatan Udara pada periode yang sama, sebab postur pertahanan akan dijabarkan dalam bentuk postur TNI Angkatan Udara sebagai salah satu turunannya.
sesuai dengan definisi postur yang dianut oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Terdapat 3 elemen postur, yaitu kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan. Tentu menjadi hal menarik untuk memprediksi tentang bagaimana postur matra udara untuk paruh kedua dekade ini. Walaupun postur terdiri atas kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan, ulasan tentang postur TNI Angkatan Udara di sini akan lebih memberikan perhatian pada unsur kekuatan yang akan dipunyai oleh TNI Angkatan Udara pada tahun-tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, terdapat pertanyaan tentang postur TNI Angkatan Udara pasca 2024, khususnya pada masa 2025-2029. Model pesawat pancargas apakah yang akan dibelikan oleh Kementerian Pertahanan pada periode tersebut? Penambahan jet tempur baru merupakan keniscayaan apabila postur pertahanan 2025-2029 mengamanatkan penambahan skadron tempur baru bagi TNI Angkatan Udara. Pengadaan pesawat pancargas baru juga merupakan kepastian kalau kementerian yang pernah dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumantri hendak mengantisipasi masa pensiun pesawat tempur produksi BAE Systems dan Sukhoi pada akhir dekade ini. Penambahan skadron tempur baru nanti akan diketahui dalam postur pertahanan 2025-2029 beserta turunannya. Tentang pengadaan jet tempur baru guna mengantisipasi penarikan dari Dinas Hawk 100-200 dan Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 nampaknya sebuah kepastian. Mengingat bahwa akan terdapat 42 pesawat tempur keluaran Dassault Aviation, apakah pengadaan jet tempur baru akan berfokus pada produk Amerika Serikat? Apakah penambahan armada F-15IX akan menjadi prioritas kementerian yang pernah dipimpin oleh Matori Abdul Jalil? Penambahan jumlah F-15IX mungkin saja terjadi apabila periode 2020-2024 Jakarta hanya mampu mengimpor pesawat pancargas produksi Boeing dalam jumlah yang tidak banyak. Sampai kini masih menjadi misteri nominal pesawat tempur yang mengadopsi main wheels buatan Bendix dan Goodyear tersebut akan diimpor oleh Indonesia. Ataukah Kementerian Pertahanan memutuskan mengakuisisi model pesawat pancargas baru yang belum pernah dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara sebelumnya? Misalnya Eurofighter buatan Konsorsium Eropa atau KF-21 karya anak bangsa Korea Selatan. Pemilihan model pesawat tempur yang memperkuat postur TNI Angkatan Udara pada masa 2025-2029 akan dipengaruhi pula oleh aspek politik. Pertama, adalah kebijakan anggaran pengadaan yang akan diambil oleh pemerintah, khususnya oleh Medan Merdeka Barat, Taman Suropati, dan Lapangan Banteng. Singkatnya, berapa banyak alokasi PLN yang akan dialokasikan untuk belanja pertahanan? Dari alokasi tersebut, seberapa besar yang akan menjadi kuota bagi akuisisi jet tempur TNI Angkatan Udara? Kedua, preferensi pengambil keputusan. Preferensi pengambil keputusan di Kementerian Pertahanan akan menentukan model pesawat pancargas apa yang akan diborong oleh Jakarta. Presiden demikian dapat dilihat dari pengadaan Rafale dan F-15IX oleh Medan Merdeka Barat pada MEF 2020-2024. Terkait dengan bagaimana preferensi pengambil keputusan di seberang Monas akan dilihat dari hasil pemilihan presiden pada tahun depan. Apabila Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memenangkan pemilu presiden, preferensinya akan lebih mudah ditebak daripada dua kandidat lainnya. Walaupun masih terlalu dini untuk menilai bagaimana postur tentara udara Indonesia dalam periode 2025-2029, makin mengerucutnya produsen jet tempur di pasar antar bangsa akan membantu memperkirakan opsi yang tersedia bagi Jakarta. Pilihan yang tersedia di pasar tidak banyak, di mana semua adalah pesawat pancargas buatan Barat dan atau negara sekutu Amerika Serikat. F-15IX, F-16 Viper, Rafale, Eurofighter, dan mungkin KF-21 merupakan pilihan yang ada di pasar. Tidak perlu berfantasi tentang pesawat tempur produk Rusia, apalagi karya anak bangsa Turki.
Lalu bagaimana dengan F-35, keluaran Lockheed Martin? Peluang guna menandatangani Letter of Offer and Acceptance LOA F-35 mungkin saja ada pada masa 2025-2029 apabila Jakarta dipandang Washington dapat memenuhi beragam persyaratan yang ditetapkan. Hendaknya tidak dilupakan pula aspek politik, yaitu bagaimana sikap politik pemerintahan baru Indonesia hasil pemilu 2024 dalam relasi dengan Amerika Serikat. Kebijakan politik non-blok harus diabdikan kepada kepentingan nasional, bukan tidak berpihak atau tidak condong kepada salah satu kekuatan global. Pembangunan kekuatan pertahanan adalah bagian dari kepentingan nasional Indonesia.